muncul. Ya masuk ya. Ya bisa ya. Mantap. Bisa kan? Depan. Ini bisa. Ada kedip-kedip. Gitu. Biarkan aja. Bentar. Enggak bisa ya udah. Enggak muncul. Enggak bisa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dalam perjumpaan kali ini kita akan mengkaji kisah-kisah dari perjuangan dakwah Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Sayangnya di sini mohon maaf ya, tidak bisa kita tampilkan presentasinya, dan saya di sini menggantikan Ustaz Abdurrahman Zahir hafizahullah, dan untuk seterusnya juga demikian. Dan kita berterima kasih kepada beliau telah memberikan sumbangsih selama 2 tahun ini yang tentu sangat berharga bagi Asmi di sini, bagi Pama di sini ya. Dan saya merasa juga sebenarnya tidak pantas untuk menggantikan beliau, dan saya juga merasa saya bukan sosok yang pantas disebut sebagai ustadz ya. Saya juga hanya orang biasa saja, dan sangat jauh lah. Saya merasa kalau saya pribadi tidak sepantas beliau ya, mohon maaf sekali, sehingga saya hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan amanah yang diberikan oleh yayasan kepada saya di sini. Baik, berikut ini akan saya sampaikan kisah-kisah sedikit tentang Nabi Nuh alaihi salam yang saya ambil dari kitab Qasasul Anbiya karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dipotong dari kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Sebenarnya ya agak bunyi-bunyi sedikit gitu ya, apa ya. Jadi kita tuh sering kenal Nabi Nuh itu ya udah pokoknya Nabi Nuh, beliau dengan bahteranya menyelamatkan manusia dan hewan-hewan, dan yang tidak percaya kepada Nabi Nuh sudah meninggal gitu aja. Gangguan ya, apa ya. Nah, tetapi kita seringkali tidak mengenal ya, cuman kita sering nggak kenal dengan perjuangan beliau yang luar biasa. Oleh karenanya ya, mohon maaf ya, ada hantulan kita santai aja di sini ya bapak-bapak sekalian. Saya juga tidak mau terlalu tegang untuk kajian di sini, kecuali ketika kondisinya atau pembahasannya memang lagi serius ya. Tapi mungkin di sini akan agak saya lebih santai, seperti orang yang ngobrol sama temennya gitu ya, duduk di sofa bercanda. Nah, di sini akan saya sampaikan sedikit tentang kisah beliau secara ringkas karena waktunya tidak panjang. Beliau Nabi Nuh alaihi salam, untuk nama yang disebutkan misalnya Bapak baca di kitab-kitab ada namanya gini, Ustaz, Nuh bin siapa bin siapa bin siapa. Ini sebenarnya tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun hadis, melainkan dia bersumber kepada riwayat-riwayat Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Riwayat Bani Israel. Bani Israel, siapa yang dimaksud Bani Israel? Siapa? Yahudi dan Nasrani. Keturunan dari Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Israel itu nama Nabi. Bisa dicek di juz 4 halaman pertama. Dan Nabi Nuh ini kalau di dalam riwayat Israiliyat, nah tinggal nih masalahnya nanti ketika kita mengkaji kisah-kisah para nabi,
pasti di situ banyak Israiliyat, Pak. Kenapa? Karena nabi-nabinya kita semua sama. Agama Yahudi, agama Nasrani atau Kristen, dan agama Islam semuanya sama, hanya beda nabi-nabi tertentu. Semua nabi di Yahudi juga ada di dalam agama Kristen dan agama Islam. Hanya saja di agama Yahudi tidak percaya Isa dan Muhammad. Jadi secara garis besar punya jalur riwayat yang sama karena aslinya ajarannya adalah satu. Dan nanti kita lihat dalam sejarah Nabi Nuh ini. Ini pertama, pembukaannya dulu ya. Sehingga riwayat-riwayat Israiliyat dipakai. Israiliyat, saya ulangi lagi, dia adalah cerita yang dinukil oleh Bani Israel. Kalau sekarang mungkin diantaranya yang disebutkan dalam Perjanjian Lama atau biasa disebut dengan Torah di dalamnya, atau kemudian Perjanjian Baru atau yang kita kenal dengan Gospel, atau dia dikenal juga dengan Injil. Dua-duanya digabung jadi Alkitab atau Bible. Jadi Perjanjian Lama dan Baru, Perjanjian Lama punyanya Yahudi, Perjanjian Baru punya Nasrani. Ini semua riwayat-riwayatnya adalah sifatnya di dalam kedudukan kita sebagai umat Muslim menganggapnya sebagai Israiliyat, riwayat Bani Israel. Nah, bagaimana kita menggunakan Israiliyat? Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." Atau secara makna juga ada agak panjang teksnya, tapi saya langsung simpulkan dari maknanya dalam hadis tersebut. Boleh menyampaikan dari Bani Israel, tidak masalah, tidak ada dosa. Maksudnya cerita-cerita Bani Israel boleh disampaikan, tetapi tidak dipercayai dan tidak pula didustakan. Jangan dipercaya itu benar, dan jangan dipercaya itu salah. Kenapa begitu? Karena kita tidak tahu mana yang murni asli benar dari Allah dan mana yang itu tulisan tangan manusia yang mereka ngubah-ngubah isinya. Ini yang kita yakini di dalam agama Islam. Kemudian, tapi secara ringkas ini ya hukumnya tentang Israiliyat sebenarnya ada 3 bagian. Tidak perlu kita rinci di sini. Ada 3 jenis Israiliyat ya. Yang penting kita tahu bahwa periwayatan Israiliyat itu disebutkan dalam kisah-kisah para nabi. Nah, ini biar tahu teman-teman sekalian, nanti kita nemukan kok ada nabi gini, ada nabi gitu, ada nabi kisahnya kita tidak tahu, di hadis tidak ada, di Al-Quran ada, tapi ternyata beliau begini misalnya. Itu semuanya Israiliyat. Tidak dipercayai, tidak pula didustakan. Kecuali apabila riwayat tersebut dengan tegas menyelisihi syariat Allah, atau di dalamnya terdapat penghinaan kepada nabi tadi. Misal ada kisah Nabi Daud ngapain gitu ya, atau kisah Nabi Sulaiman ngapain di dalam cerita-cerita mereka, dan itu nggak mungkin dilakukan seorang nabi, maka itu ditolak secara langsung, tidak dibenarkan sama sekali. Ini secara ringkas. Nah, Nabi Nuh sendiri kalau dari namanya, Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Khanuh. Khanuh di sini nama lain Nabi Idris dalam riwayat Israel. Bin maksudnya Bani Israel ya. Bin Yard bin Mahlayil bin Qainana bin Anush bin Shith. Shith ini anaknya Nabi Adam yang diangkat juga menjadi nabi, Ibn Adam. Jadi ini adalah nasab beliau yang sebenarnya kalau di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, jarak daripada Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu adalah asyratu qurun, 10 kurun. Dalam hadis sahih ya, jaraknya 10 kurun. Nah, pertanyaannya sekarang, 10 kurun. Kurun ini apa yang dimaksud? Sebagian menafsirkan qarn atau kurun adalah abad. Berarti abad berarti berapa Pak? 1000 tahun ya jaraknya. Baik. Sebagian lagi mengartikan ya, sebagian lagi yang mengartikan yang dimaksud adalah generasi. Ini adalah sifatnya generasi. Jadi generasi 1 lanjut generasi 2, generasi 3 sampai 10 generasi. Dan di masa itu umat-umat terdahulu usianya panjang. Contohnya Nabi Nuh sendiri, berapa? Ada yang tahu usia Nabi Nuh? Disebutkan di dalam Al-Quran 1000 dikurangi 50, yaitu 950 tahun. Jadi kalau dihitung tidak tahu sekian ribu, tapi tidak ditentukan di dalam penjelasan ini ya. Nah,
Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, "Kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam." Jarak antara Adam dengan Nuh adalah 10 generasi. Semuanya di atas agama Islam, tauhid, menyembahnya kepada Allah. Dan ini jelas, riwayat ini dalam Sahih Bukhari ya, jelas sekali menunjukkan bahwasanya dalam keyakinan Islam, awal muasal agama itu bukan animisme, mempercayai atau menyembah roh nenek moyang leluhur. Bukan. Dimulai semuanya dari zaman Nabi Adam, 10 generasi sampai Nabi Nuh, semuanya Islam. Tidak ada perbuatan syirik atau kufur sama sekali. Baik. Terus dari mana Ustadz asal muasal syirik? Dan ini menjadi pembahasan judul kita. Judul kita adalah kisah Nabi Nuh yang beliau sebagai Rasul pertama di muka bumi. Kita mungkin sejak kecil kita ingatnya Rasul pertama pasti siapa? Di pikiran kita pas dengar Adam ya. Pasti Adam kan Rasul pertama, kita anggapnya Nabi Adam. Ternyata bukan. Nabi Adam adalah Nabi pertama, betul. Tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Apa dalilnya? Nanti kita sebutkan hadisnya. Disebutkan dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan kisah tentang Nabi Nuh sebagai awal atau Rasul pertama itu di dalam hadis yang dikenal dengan hadis syafaat. Dikenal dengan hadis syafaat yang panjang kisahnya. Ketika para manusia sedang mengalami kesulitan hari kiamat, itu sangat dahsyat cobaan di hari kiamat. Mereka pertama kali datang ke Nabi Adam, berbondong-bondong ramai ke Nabi Adam, minta syafaat ke Nabi Adam, tolong bantu kami. Nabi Adam bilang, nafsi, nafsi, diriku, tidak bisa. Ketika ditanya Nabi Adam itu, bisa bantu kami? Tidak bisa, saya sudah berdosa. Dulu saya makan dari pohon yang terlarang, maka saya tidak bisa memberi syafaat, merasa malu, tidak mungkin. Dan kemudian datang mereka kepada Nuh. Kemudian mereka di dalam riwayat ini, dalam hadis syafaat, hadisnya sahih, mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard, engkau adalah Rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Ini menjadi dalil bahwasanya Rasul yang pertama bukan Nabi Adam, tetapi Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi Nuh. Kesyirikan, apa ini maksud dengan kesyirikan bapak-bapak sekalian? Menyembah Allah sambil menyembah yang lain. Jadi bukan nggak menyembah Allah juga, tapi sambil menyembah yang lain. Ini yang dimaksud dengan kesyirikan, terutama di masa itu. Dan tentang masalah ini, sejarah kesyirikan pertama kali disebutkan dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika menafsirkan ayat, boleh dicek di surat Nuh ayat 23. Di situ berbunyi, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka umat-umat kaumnya Nabi Nuh yang membangkang ini, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan waddan. Wad ini nama sesembahannya. Wala suwa'an, jangan tinggalkan suwa'. Wala yaghuth, jangan tinggalkan yaghuth. Wa ya'uq wa nasra, gak boleh, jangan tinggalkan ini. Oh, kamu mau ninggalkan kebudayaan leluhur kita. Oh, kamu mau ninggalkan berhala-berhala ini. Jangan kamu tinggalkan. Ini diantara propaganda yang ditanamkan oleh kaumnya Nabi Nuh. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, boleh dicek di surat Nuh ayat 23 ya. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Jadi berhala-berhala tadi itu sebenarnya nama orang-orang saleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini manusia, Pak. Manusia semua yang hidup, mereka soleh ketika itu. Terus gimana kok bisa jadi berhala asal usulnya? Jadi ketika mereka wafat, orang-orang soleh ini wafat, para pengikutnya sedih ya Pak ya, dan pingin mengenang, kenang-kenangan ini awalnya, mengenang jasa atau ketaatan orang soleh tadi. Biar bikin semangat aku ibadahku, kalau ngelihat
wajahnya Syekh Fulan ini misalnya ya, langsung semangat beribadah. Maka yang mereka lakukan adalah mereka menancapkan ansab. Ansab ini sendiri ada beberapa penafsiran, tetapi secara keseluruhan artinya pasti berhala ansab. Dan ansab ini juga maksudnya ansab ini bahkan ada sampai di masa Rasul, disebut ansab. Batu-batu berhala yang di sekeliling Ka'bah itu disebut juga dengan ansab. Asal muasalnya dia batu atau mungkin sudah dibentuk patung atau cuman batu ada namanya, kita tidak tahu ya. Dalam penafsirannya ini mungkin ada beberapa versi, yang jelas dinamai dengan nama-nama mereka. Ini batunya Wad, ditaruh di tempat ibadahnya. Sambil kemudian ketika ibadah ingat-ingat, oh ini dulu taat soleh, Masya Allah, tak ikuti caranya gitu ya. Kemudian ini awalnya dari bisikan setan. Jadi setan awal bisikin, buat patung atau buat batu awalnya itu. Kalau di sini, kalau di dalam penafsiran ansab itu sebenarnya batu biasa. Atau mungkin ada yang menafsirkannya sampai jadikan patung ya. Supaya semangat kamu ibadahnya. Ketika generasi ini habis, Pak. Yang pertama itu generasi pertama yang menancapkan patung-patung atau batu tadi, nggak nyembah patungnya, nyembahnya nyembah Allah. Mereka tahu nggak boleh nyembah patung atau batu tadi, dan itu aslinya manusia yang dimaksud. Kemudian setelah itu datang generasi selanjutnya. Yang generasi itu nggak tahu maksud dari generasi yang pertama. Akhirnya mereka lakukan apa? Menyembah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini adalah sejarah kesyirikan pertama kali di dunia. Dan Anda akan temukan masalah ini juga di banyak kejadian di masyarakat sekarang. Ketika melihat orang, Masya Allah, alimnya luar biasa, ada bentuk pengagungan yang berlebihan. Dan ini bisa mengakibatkan kepada kesyirikan. Seperti terjadi pada kaum Nabi Nuh, padahal mereka semuanya di atas Muslim semua, Islam semua, tauhid semua, menyembah Allah saja. Tapi karena berlebihan memuji orang-orang soleh, mengagungkan mereka di atas kedudukannya, jadilah seperti itu. Gitu ya Pak ya. Jadi ini pembukaannya, maka Nabi Nuh diutus kepada mereka. Sambil ngeliat waktu ini, waktunya tinggal dikit ya. Baik. Jadi kalau kita lihat misi para rasul itu adalah tauhid semua, Pak. Misi semua rasul adalah tauhid. Itu misi inti. Tujuan kenapa rasul diutus ya intinya semua tauhid. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, semua nabi itu isi intinya adalah mengajarkan tauhid. Maka bagi para dai, orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang kepada jalan Allah, awal yang dimulai apa? Dakwah tauhid. Rasulullah ketika diutus ke Makkah, apa enggak ada zina di situ? Ada banyak. Apa enggak minum khamar orang-orang di situ? Minum khamar. Apa enggak judi orang-orang di Mekah waktu itu? Main judi. Berbagai macam, malah mereka membunuh anaknya sendiri, dibunuh, yang perempuan dikubur hidup-hidup. Jadi banyak kemungkaran yang Rasulullah lihat. Tetapi yang pertama kali beliau lakukan apa? Menangani masalah tauhidnya dulu. Mungkin saya kasih gambaran yang kemarin yang baru terjadi di sini ya, di Asmi sini. Beberapa hari yang lalu ada yang kesurupan dari perempuan sana ya. Kita lihat, oh orangnya, mohon maaf nih, saya tidak perlu nyinggung terlalu ini ya, tapi belum berjilbab gitu ya, atau lagi nggak berjilbab, mungkin nggak melakukan sholat, mungkin nggak ini, macam-macam ya, ada kemungkinan dari dosa yang dilakukan. Tapi ketika kita menangani orang tadi, pertama kali apa? Tauhidnya dulu dicek, dilihat ada nggak melakukan kesyirikan. Dicek dulu, ditelusuri. Oh ada, mohon maaf, jimat. Oh ada kerjasama dengan dukun. Oh ada kerjasama dengan jin. Nah segala macam ini, kesyirikan ini harus diberesin dulu, baru mulai ke yang lain. Karena kalau udah tauhidnya betul, otomatis dia hatinya sudah lunak. Kalau sudah lunak pasti dia mau berjilbab, otomatis Pak. Apapun keharaman yang sekarang mungkin kita masih lakukan setiap hari, itu akan hilang ketika kita sudah membenarkan tauhid. Kalau tauhidnya benar, pasti yang lain wis beres.
Dan itulah kenapa Rasulullah dakwah di Mekah 10 tahun. Ayat-ayat yang turun, antum tahu ayat di Quran ada dibagi dua ya, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Apa Makkiyah? Lebih tepatnya yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Kalau Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah. Baik. Ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah alias ketika dakwah di Mekah berapa tahun tadi? Bukan 10 tahun, maaf saya koreksi. Sekitar 12 sampai 13 tahun. Rasulullah fokus isinya ayat-ayat, boleh dicek di Al-Quran kapanpun, cek yang Makkiyah mesti isinya adalah dakwah tauhid semua. Dakwah tauhid, tidak bosen, nggak ada. Oh bosen Ustaz, aku sudah syahadat la ilaha illallah. Tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim merasa tidak aman pada dirinya sendiri, jatuh kepada kesyirikan dan mendoakan anak cucunya agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini diwasiatkan oleh Ishak kepada anak-anaknya, dan ini diwasiatkan oleh Yakub kepada ayahnya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Jadi dakwah kepada tauhid ini adalah misi para rasul. Para rasul sudah habis Ustaz, berarti dai, dan dai ini enggak terbatas yang ustadz saja ya. Antum semua juga memiliki kewajiban berdakwah sesuai kapasitas masing-masing. Mampunya segini itu Pak, ilmunya segini itu yang didakwahkan. Untuk terutama keluarganya dulu, istri saya dulu, anak saya dulu, diajari tauhidnya, diperbaiki. Loh anak saya kok mau ujian nasional, apa nggak ada ujian nasional, ujian akhir kok melakukan ritual-ritual aneh ini. Nah ini dulu diberesin ya Bapak, ini tugas antum sekalian. Dalilnya apa? Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat itu ada rasul masing-masing. Semuanya apa misinya? Sembahlah Allah yang satu dan jauhilah taghut. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi Nabi Nuh pertama dakwahnya itu dulu. Misinya itu dulu. Masalah kemungkaran yang lain, wes nanti dulu, tauhidnya perbaiki dulu. Ini pesan buat antum yang mau terjun dakwah di masyarakat, itu dulu ditangani. Ngelihat orang kesurupan itu dulu ditangani. Ngelihat orang misalnya ya, mohon maaf, ada orang keluarga antum ada yang terkena hutang sampai ratusan juta atau miliaran, nggak bisa lepas, sampai mau bunuh diri misalnya. Yang pertama kali dicek dulu tauhidnya dia. Diajak ngobrol satu lawan satu itu, kok satu lawan satu apa? Bertemu ya, jangan di depan umum. Ngobrol, bicara. Dan ini kejadian di saya punya teman, dia terkena musibah bro, macam-macam Pak, gajinya Masya Allah luar biasa karena dia kerja di Eropa di pelayaran, tapi gaji itu kayak apa ya, nggak ada berkahnya. Gajinya banyak, puluhan juta, ratusan juta, tapi nyampe di Indonesia itu kayak nggak, kacau balau, urusan keluarganya kacau. Ternyata setelah saya cek, dia ada praktek dukun. Dia kerjasama dengan dukun untuk apa istilahnya Pak? Kalau pelet ya, apa pelet itu bahasa Indonesianya? Gak ada ya? Sihir untuk membuat wanita suka ke dia. Ternyata ini masalah utamanya. Itu dulu saya pesankan, ini harus ditangani. Semua yang masalah tauhid itu diberesin dulu, akan beres semua permasalahan dia. Hutang-hutang dia akan dilunaskan. Kalau tidak percaya boleh antum cek punya keluarga kayak gitu, atau antum sendiri sekarang ada masalah itu, tauhidnya dulu bereskan Pak. Percaya, insya Allah akan beres semuanya. Dan ini dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat. Dan tadi sempat saya sampaikan di khutbah Jumat di sana ya, kepanjangan nanti kalau sampaikan di sini. Kita lanjutkan saja tentang perjuangan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh berjuang berdakwah. Di dalam surat Nuh dijelaskan di ayat 5 sampai ayat 9. Boleh dicek di situ ya. Nabi Nuh berdakwah. Kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku malam dan siang hari. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semua dakwahku ini tidak berhasil kecuali malah mereka tambah jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap kali aku ngajak dia untuk kembali kepada ajaran tauhid yang murni, mereka meletakkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka.
Wastaghshaw thiyabahum, kemudian bajunya ditutupkan ke atas wajahnya atau ke mukanya. Gak mau dengar, Pak. Sampai seperti itu. Antinya, dan nanti kita lihat malah versi-versi yang lain di ayat yang lain lebih kejam lagi serangan-serangan umatnya kepada Nabi Nuh. Kemudian apakah Nabi Nuh sudah cukup, udah pagi dan siang hari, siang dan malam hari berdakwah ya. Kemudian sikapnya umatnya sampai seperti itu, Pak. Kita itu enggak ada bapaknya, mohon maaf ya. Dai-dai kayak saya ini ya, juga masih dakwahnya di mana? Di dalam masjid. Masih di dalam masjid. Kalau antum lihat Nabi Nuh, saya tanya, dakwahnya lebih banyak di mana berarti kira-kira dari gambaran barusan? Di dalam masjid atau luar masjid? Luar masjid. Kelihatannya ya, nggak tahu, kita nggak pernah tahu dalam masjid apa gimana sejarahnya. Tapi kalau kita lihat dakwah para nabi banyak terjadi di luar masjid, menyentuh masyarakat. Masih jauh, Pak, cara kita dalam sampai seperti itu Nabi Nuh. Dan kemudian Nabi Nuh mengatakan, apakah cukup? Udah berhenti capek. Kata Nabi Nuh, "Tsumma inni da'autuhum jihara." Lanjut Nabi Nuh berdakwah secara terang-terangan. "Tsumma inni a'lantu lahum." Kemudian Nabi Nuh mengumumkan secara terbuka juga dakwahnya. Tidak cukup itu, wa asrartu lahum israra. Ada metode juga Nabi Nuh berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Diam-diam, private ya, Pak ya. Terkadang perlu seperti itu, terutama bagi orang yang punya jabatan tinggi. Jabatan tinggi biasanya nggak mau didakwahi di depan umum ya, diajak ngobrol pelan-pelan, satu lawan satu gitu. Ini penting sekali kita lihat. Terus gimana reaksinya kaumnya ini? Dan ini nakalnya umatnya Nabi Nuh, dan ini juga ada di zaman kita sekarang dan setiap zaman ya. Pertama, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang membicarakan tentang penolakan dari kaum Nabi Nuh, mesti dimulai qalal mala'u alladzina kafaru. Al-mala' diawali dengan al-mala'. Al-mala' itu apa? Pemuka-pemuka kaum yang jabatannya tinggi. Para pejabat-pejabat tinggi dari kaumnya yang kafir, yang menolak, mereka melakukan propaganda. Kalau nggak mampu ini biasa, Pak, terjadi. Ketika dakwah, kita argumentasi sama orang, berdebat ya. Orang itu kalau nggak bisa menjatuhkan argumen lawannya, dia akan menjatuhkan siapa? Personnya. Dan ini terjadi pada Nabi Nuh. Diajak debat, antum kalau lagi debat sama orang, terus orang tadi langsung menjelek-jelekkan person-person, itu tandanya dia lemah hujahnya. Dan ini terjadi pada kaum Nabi Nuh. Apa yang mereka katakan? Ma hadza illa basyarum mithlukum. Ini Nuh ini cuman kayak manusia biasa kayak kalian. Katanya, yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ini cuman pengen merasa dia lebih tinggi dari kalian, nyari popularitas, jabatan, nyari uang. Dan ini dibantah oleh Nabi Nuh, "Innila as'alukum alaihi ajra." Aku ndak minta uang dari dakwahku ini sama sekali. Saya dakwah ini bukan nyari uang dari kalian-kalian ini, bukan, kata Nabi Nuh. Dibantah oleh Nabi Nuh ya. Kemudian kita lihat juga selain itu mereka bilang, para pemuka kaum Nabi Nuh ini, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Kami enggak pernah dengar ini dakwah menyembah hanya satu Tuhan, wad suwa ini semua ditinggalkan di leluhur-leluhur kami. Nah, ini diantara gaya orang-orang yang menolak. Mesti patokannya apa? Leluhur. Nenek moyang, dulu mbahku kayak gini. Aku nggak mau ini mbahku kayak gini, ini leluhur kita. Nah, ini juga menjadi kebiasaan dari umat-umat yang dulu menolak dakwah para nabi. Yang dijadikan dalil siapa? Orang tua. Padahal orang tua ini manusia, bisa salah, bisa benar. Kemudian, ya, kata para kaumnya Nabi Nuh ini yang pejabat-pejabat tingginya ini, mereka bilang, "Lau sya'allahu la anzala malaikah." Kalau Allah mau ngajak kita untuk, nah ini berarti bukti kalau kaumnya Nabi Nuh beribadah kepada siapa? Allah. Karena mereka bilang, "Lau sya'allahu la anzala malaikah." Kalau Allah mau, Allah turunkan malaikat. Ngapain turunkan manusia di sini untuk malaikat aja yang turun, ngasih tahu, malaikat pakai sayap itu ngasih tahu kita, ayo tinggalkan kesyirikan ini. Kalau Allah mau kayak gitu katanya. Nah, baik, kayaknya nggak cukup ini waktunya ya. Mungkin kita ringkas-ringkas saja.
Dan kalau kita lihat pengikutnya Nabi Nuh dan para nabi-nabi terdahulu adalah kebanyakannya orang-orang yang dianggap hina dan rendah. Dianggap ya sebenarnya banyak juga orang miskin, dan ini juga terjadi di Nabi Muhammad. Banyak pengikutnya orang-orang miskin, Pak. Karena orang miskin nggak ada tanggungan yang berat. Kalau orang yang kaya-kaya yang jabatannya tinggi-tinggi, diajak dia taruhan. Oh, aku taruhan ini nanti pengikutku hilang, nanti jabatanku hilang. Itu taruhannya ya. Makanya kalau kita lihat di surat Hud ayat 27 ya, kata mereka qalal mala'ul ladzina kafaru, lagi-lagi al mala'ul ladzina kafaru, yang menanam propaganda adalah orang-orang yang jabatannya tinggi. Mereka bilang, ma naraka illa basyaram mithlana, kamu ini manusia biasa. Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna, enggak ada yang ngikuti kamu ini kecuali orang-orang rendahan. Yang ikut kamu Nuh ini orang-orang rendahan. Lihat, menjatuhkan person, tidak berani mendebati Allah itu hanya satu, Tuhan yang patut disembah hanya satu. Mereka tidak bisa mendebati itu. Akhirnya menjatuhkan personalnya. Kita lanjutkan aja. Ya, ini gambarannya ya. Di antara propaganda lagi yang mereka lakukan dari kaumnya Nabi Nuh ini, menghalang-halangi dakwah tauhid melalui menyerang personal Nabi Nuh, yaitu menuduh Nabi Nuh sesat. Inna lanaraka fi dhalalim mubin, surat Al-A'raf ayat 60. Kami melihat engkau di atas kesesatan. Oh, ini Nabi Nuh sesat. Dalam ayat yang lain, kamu menghalangi dari apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Antasudduna amma kana ya'budu abauna, kamu halangi kami dari apa yang disembah nenek leluhur-leluhur kami. Dalam ayat yang lain di surat Al-Qamar ayat 9, Nabi Nuh dianggap sebagai orang yang gila, majnun. Di dalam ayat yang lain tadi kita lihat, ini Nabi Nuh nyari pamor, popularitas, superioritas, pingin tinggi di atas yang lain levelnya. Ini biasa ya. Kalau ada orang dakwah, biasanya itu akan dijatuhkan personalnya. Kalau zaman sekarang mungkin dituduh apa, Pak? Radikal, teroris, intoleran gitu ya. Wes nama-nama enak pokoknya ditanamkan penamaan-penamaan. Ketika penamaan ini sudah nempel di orang tadi, apapun yang dia katakan nggak akan didengar. Misalnya ya, contoh, mohon maaf nih Ustadz ya, Ustadz Abdurrahman Zahir misalnya pulang nanti ke Jakarta, langsung dituduh Ustadz Abdurrahman Zahir termasuk dari dai-dai yang intoleran dan menanamkan radikalisme. Langsung, Pak, apapun yang dikatakan sama beliau walaupun benar akan dianggap salah. Inilah yang dilakukan metode mereka dalam menghalangi dakwah tauhid. Terus apa cukup di situ? Enggak cukup di situ. Penolakan kaum Nabi Nuh sampai mengusir Nabi Nuh. Kata mereka, ya, lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Dalam ayat 13 surat Ibrahim. Kami akan keluarkan kamu dari tanah kami. Jangan di sini. Kamu kalau mau dakwah tauhid jangan di tempat ini, jangan. Kalau mungkin kalau bahasa kita sekarang, jangan di negeri Indonesia ini kamu dakwah tauhid. Sana pulang ke Arab. Ya, Pak ya. Pulang ke Arab. Jangan dijadikan Arab nih biar Indonesia jadi Indonesia, jangan dibikin ke Arab-Araban. Gayanya zaman dulu ada lagi, Pak, di zaman sekarang, sebab setannya satu, Pak. Sama setannya. Jadi idenya ya itu terus, cuman bahasanya berubah. Dan ini juga yang mereka lakukan, mereka sampai mengancam dengan rajam. Jadi akan sampai kepada pembunuhan. Dan ini juga dilakukan. Antum melihat sejarah Indonesia masa lalu, tidak perlu saya sebut ya, mungkin tahu gimana ketika bapak-bapak mungkin yang ada usianya sudah itu dulu jaga tokoh-tokoh agama ya Pak ya, jaga dari ninja-ninja itu segala macam. Jadi pembunuhan itu pun ditargetkan. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116 mereka mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Nuh, kamu kebanyakan debati kami. Fa'tina bima ta'idun, datangkan azabnya mana? Katanya kamu bisa datangkan azab mana? Nantang, Pak. Nantang. Ini gayanya umat tersebut. In kunta minas shadiqin, apabila kamu maaf saya salah baca ayat, tapi maksudnya sama ya. Di dalam ayat yang lain, mohon maaf. Qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kalau kamu enggak berhenti dari dakwah tauhid ini, wes jangan dakwah tauhid, dakwahnya yang
adem-adem aja, kasih sayang gitu ya. Tentang akhlak mulia. Jangan Ustadz, jangan dakwah tauhid. Ini kesyirikan jangan dibantah-bantah. Ya. Udah dakwahnya yang sabar, tentang kesabaran Ustadz. Tentang apa lagi? Kelemah lembutan, tentang wis yang aman-aman. Ini dilakukan. Mereka bilang, la illam tantahi, kalau kamu gak berhenti wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, kamu akan termasuk dari orang-orang yang akan kami rajam. Tahu rajam, Pak ya? Rajam itu hukuman untuk orang yang berzina setelah menikah. Di dalam hukum Islam itu yang Rasulullah terapkan. Ini Rasulullah yang menerapkan ya. Diterapkan kepada orang yang berzina setelah menikah. Tapi yang melakukan ini jangan sembarangan ya, pemerintah yang sah yang melakukan. Ditanam ya Pak ya. Badannya ditanam, sisa kepalanya, terus apa? Dilempari dengan batu. Nggak boleh pelan-pelan lemparnya, harus kencang supaya dia cepat mati. Terus sampai hancur kepalanya, sampai mati. Begitu pedihnya azab rajam. Jadi ini gambaran sekilas. Udah sisa 3 menit, nggak cukup ya waktunya ternyata ya. Jadi ya ini adalah gambaran gimana perjuangan beliau. Beliau hidup selama berapa? Di surat Al-Ankabut ayat 14 hidup selama 950 tahun. Dan beliau sabar dakwah seperti itu terus ratusan tahun Pak. Dan yang ikut cuman sedikit. Dalilnya ada di dalam surat saya lupa ya. Wa ma amana ma'ahum illa qalil, atau apa ayatnya saya lupa ya bunyinya ya. Apa Ustaz? Surat Hud ya. Apa bunyinya ayatnya? Ma'ahum wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nuh kecuali sedikit sekali. Ini gambaran daripada perjuangan beliau ratusan tahun. Tidak selalu Pak kebenaran itu patokannya adalah jumlah pengikut. Kalau bahasa sekarang jumlah followers, jumlah subscribers. Betul ya Pak ya? Kebenaran tidak dilihat dari situ. Kebenaran, kalau Nabi Nuh dulu punya followers ya dikit Pak, nggak dilihat ya, nggak centang biru gitu. Jadi Nabi Nuh ini pengikutnya sedikit, padahal dakwanya ratusan tahun. Ini adalah gambaran tentang beliau yang mungkin kita sibuknya bahas Nabi Nuh naik kapal, wes Ustaz selamat gitu ya. Enggak, ini perjuangannya yang lebih penting dibahas. Masalah kapalnya itu nanti belakangan dibahas ya. Karena kapalnya beliau ternyata itu dibimbing langsung oleh Allah pembuatannya. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina, langsung dibimbing wahyu cara pembuatan kapalnya. Sehingga dia menjadi kapal terbaik yang pernah ada ya, karena menghadapi musibah yang begitu besar dan tetap bertahan. Ini adalah gambaran sekilas. Sebenarnya saya bisa tampilkan di sini kayak misalnya berapa jumlah keluarga Nabi Nuh, bentuk kapalnya seperti apa, ini dalam riwayat Israiliyat. Cuman kan walaupun saya sampaikan kayak gitu panjang lebar, inti pesannya nggak nyampe ya. Saya nyampaikan bentuknya kapal Nabi Nuh nanti ada 3 lantai, terus gini, yang nanti hewan-hewan di bawah, yang manusia di tengah, yang di atas adalah burung-burung. Apa faedahnya Pak? Nggak ada faedahnya Pak ya, cuman tahu aja gitu. Yang lebih penting adalah dakwah tauhidnya tadi, perjuangan beliau begitu. Mungkin cukup sekian ya, karena sudah jam 8. Dan juga ada hal yang menarik di sini di akhir ketika beliau naik kapal. Beliau kan memanggil siapa untuk naik kapal? Anaknya ya. Anaknya tidak mau. Dan memang sudah Allah janjikan anak tersebut adalah innahu amalun ghairu shalih. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu dan dia berbuat amal yang tidak baik, tidak diselamatkan. Jadi nasab keturunan Pak tidak menjamin orang tadi mulia atau masuk surga. Tidak usah pusing Pak, antum bukan keturunan Rasulullah, tidak masalah Pak ya. Saat kalau keturunan Rasulullah enak, tidak bisa langsung keturunan Rasulullah pasti masuk surga ya, tidak. Semuanya adalah dilihat kepada amal perbuatannya, bukan nasabnya patokan. Kalau memang karena nasab, anak ini lebih berhak untuk masuk surga, anaknya Nabi Nuh ini. Tapi semuanya bukan tentang nasab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dulu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau dari saya banyak kurangnya. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.